saya belum menceritakan pengalaman ini kepada siapa-siapa sebelum saya membuat video ini. Hai halo teman-teman, kembali lagi jumpa dengan saya Boni Beribe. Dan hari ini saya masih bercerita kepada kalian semua tentang pengalaman saya selama liputan selebriti. Dan hari ini saya punya satu nama legenda, yaitu Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi. Kalian familiar dengan nama ini? Tidak? Nike Ardila? Pasti kenal ya? Saya punya pengalaman yang sangat berkesan dengan nama beliau pada saat saya melakukan aktivitas peliputan mengenang 20 tahun kepergian Nike Ardila. Pada saat itu kami bersama tim berangkat dari Jakarta menuju Ciamis, dan pada saat memasuki gerbang kota Ciamis, sangat tidak sulit untuk menemukan lokasi yang kami cari. Pagi itu mobil kami akhirnya berhenti di depan salah satu konter handphone. Mata saya langsung tertuju ke papan nama toko seluler itu, yaitu Seberkas Sinar. Kalian pasti familiar dengan nama itu. Itu nama salah satu album dan singlenya Nike. Saya di saat itu sudah langsung tahu bahwa perjalanan kami akhirnya sampai di tempat yang kami benar-benar tuju. Tidak sulit juga untuk melacak itu karena pada saat kami sampai, itu adalah benar-benar rumah kediaman masa kecil Nike Ardila. Dan di situ ada salah satu abangnya, Kang Deden namanya. Akhirnya kami turun berkenalan dan kami mengobrol banyak dengan beliau. Pagi itu dia bercerita bahwa hari-hari menjelang momen peringatan kepergian Nike Ardila, para fansnya yang tumbuh dari berbagai kalangan usia dan sudah meregenerasi, itu akan selalu datang ke makamnya dan juga mengunjungi rumah dan juga museumnya. Pada saat itu adalah 2 hari menjelang hari peringatan kepergian Nike Ardila. Kita semua tahu bahwa Nike Ardila meninggal dunia pada tanggal 19 Maret tahun 1995, dan 2 hari menjelang hari peringatan 20 tahun kepergian Nike itu, fans dari seluruh Indonesia berkunjung ke makamnya. Kami menemui ada sekitar 3-5 orang penggemarnya yang jauh-jauh datang dari Palembang. Uniknya, mereka naik kendaraan umum, nyebrang dari terminal ke terminal, turun, naik kapal penyeberangan. Mereka naik bis, naik angkutan umum, dan akhirnya sampai tiba di rumah masa kecil Nike di Ciamis tadi. Saya mewawancarai mereka dan beberapa dari mereka sempat menangis. Ada satu fans laki-lakinya yang berusia 18 tahun waktu itu. Dan dia bercerita ke saya, "Bang, saya itu sudah sekitar 2 tahunan dengar lagu-lagunya Nike karena sering diputar sama tante. Terus saya tuh bilang ke tante saya kalau saya tuh pengen ketemu dia yang nyanyi ini, Nike. Ah, kamu gila aja. Orangnya udah meninggal tahu." Dan pada saat menyebut itu, dia menangis. Dan dia adalah salah satu fans yang selalu datang rutin setiap tahun. Kami bercerita dengan beberapa fans tadi dan kemudian ngobrol lagi dengan Kang Deden. Ya, sudah pasti mengulang kembali sejarah, kisah-kisah ingatan masa lalu pada saat pagi yang begitu memilukan itu. Pagi itu, tanggal 19 Maret 1995, sekitar jam 6:15, Nike baru pulang dari diskotik Apollo dan mengendarai sebuah mobil Honda Civic berwarna biru metalik dengan nomor polisi D27AK. Mobil ini menabrak beton bak sampah di Jalan Raden Edi Martadinata, Bandung, dan Nike mengalami cedera yang sangat berat dan pada saat dia dilarikan ke rumah sakit, beliau dinyatakan meninggal dunia. Begitu banyak desas-desus yang kemudian beredar, dan yang satu yang paling dominan adalah Nike mengemudikan mobilnya dalam keadaan mabuk. Tetapi itu semua kemudian dibantah oleh hasil visum kepolisian yang menyatakan bahwa Nike sama sekali tidak terpengaruh alkohol. Mereka tidak menemukan setitik alkohol pun di dalam tubuhnya. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan saksi kunci Sofiatun, manajernya, yang pada saat itu menemani Nike di dalam mobil, dan dia bersaksi bahwa Nike sama sekali tidak mengonsumsi alkohol malam itu. Nike hanya meminum jus jeruk. Cerita ini juga kembali diulang oleh Kang Deden, dan kami kemudian bercerita kembali panjang lebar tentang masa kecil Nike, tentang perjuangan-perjuangannya, dan pada saat dia memulai merintis karirnya. Setelah banyak bercerita di rumah kecilnya Nike di Ciamis itu, kami kemudian diajak oleh Kang Deden untuk bersiarah ke makamnya. Saya sebagai salah satu penggemar berat beliau yang sampai hari ini sangat sering mendengarkan lagu-lagunya, ada perasaan yang campur aduk. Ada kekaguman, ada rasa hormat, terus
Yang pasti, walaupun sudah 20 tahun kepergian beliau, rasa simpati dan rasa duka itu selalu ada oleh setiap orang yang akan mengunjungi makamnya. Kami akhirnya diantar oleh Kang Deden, berjalan melewati beberapa gang, lorong, dan akhirnya sampailah ke pintu gerbang makam itu. Di komplek pemakaman itu ada sekitar beberapa makam, tetapi tidak seperti pemakaman umum yang banyak. Itu seperti makam keluarga yang hanya beberapa orang saja, dan ada satu makam yang sangat mencolok di sana. Makam itu dibuatkan semacam gapura berwarna hijau putih bercampur putih, dan juga ada warna goresan-goresan cat emasnya. Dan ada juga warna-warna semacam dari kayu ulin yang berwarna coklat pekat gitulah. Kami kemudian tiba di gerbang makam itu. Tapi pada saat itu ada satu kejadian kecil yang menurut saya itu agak sedikit aneh, dan saya itu masih bertanya-tanya sampai sekarang. Saya belum menceritakan pengalaman ini kepada siapa-siapa sebelum saya membuat video ini. Jadi pada saat saya masuk ke makam itu, karena masih jalan berbarengan dengan Kang Deden dan kami masih ngobrol, saya tiba-tiba seperti sudah ada di dalam makam itu, komplek makam itu. Saya tiba-tiba mengangkat muka ke atas, di atas jenang pintu makam itu, ada satu foto, yang foto itu terlihat sangat hidup. Foto itu sangat segar. Kenapa begitu? Sangat segar. Karena yang sudah pasti bahwa foto itu sudah berusia lebih dari 20 tahun. Sekuat apa frame atau kertas foto itu sehingga membuat gambar itu sebegitu bagus kualitasnya sehingga sangat hidup kelihatannya. Foto itu di mana Nike mengenakan kain penutup kepala semacam hijab, tetapi tidak terbungkus utuh, masih kelihatan rambutnya, jadi seolah-olah hanya diselempangkan saja begitu. Dan di situ beliau sangat-sangat cantik. Kita semua sepakat bahwa Nike sangat cantik. Tetapi di foto itu ada semacam pesona ataukah kekuatan yang lain, energi yang sangat kuat dari dia gitu. Itu hanya foto doang loh. Nah, kenapa saya menceritakan foto itu sedetail ini? Karena saya menatap cukup lama foto itu. Saya melihat cukup lama dan mengeluarkan berbagai pertanyaan tadi itu. Siapa yang memotret gambar ini? Fotografer siapa yang memotretnya? Terus ini pada saat apa? Ini pada saat umurnya berapa? Terus kok bisa foto yang sudah usianya lebih dari 20 tahun kok masih sesegar ini? Sangat bersih, sangat clean, dan wajahnya sangat segar, dan gambar itu benar-benar kita melihat seperti foto orang hidup. Karena foto itu dicetak sesuai dengan ukuran asli wajah Nike. Tapi kemudian Kang Deden menepuk pundak saya dan mengajak saya masuk. Pada saat itu saya masuk, memberi salam dan memohon izin untuk masuk ke rumah kediaman terakhirnya. Di situ tertata sangat rapi. Sebenarnya tidak ada aura-aura yang mistis atau apa begitu, karena tempat itu sangat terbuka, bersih dan sangat terawat. Saya kemudian melihat grafir namanya di balik batu nisan dan juga di balik pusaranya, di sisinya itu ditulis dengan tinta emas. Kami kemudian duduk-duduk di atas lantai di makam itu dan sambil bercerita. Dan kemudian setelah merasa sedikit lebih santai, saya kemudian berdiri di kaki makamnya dan berdoa untuk beliau. Kami kemudian menghabiskan waktu sekitar 1 jam di situ untuk kembali bercerita tentang Nike. Kami kemudian mohon pamit di makamnya dan kemudian kembali lagi ke rumah sebelumnya tadi. Kami kemudian disuguhi makan siang oleh Kang Deden di situ. Di setiap saat dimanapun warung itu dibuka, akan selalu diputarkan lagu-lagu Nike Ardila. Saya sebagai salah satu penggemar berat beliau, tentu momen itu sangat mengesankan. Kami kemudian meminta Kang Deden untuk menghubungi saudaranya di Bandung, yaitu Kang Yudi, agar kami bisa main ke rumah ibunya. Kami kemudian mendapat izin dari keluarga untuk bisa langsung berangkat dari Ciamis ke Bandung pada siang itu. Kami kemudian bergerak dari Ciamis ke Bandung dan kemudian langsung diarahkan dan kemudian tiba di rumah Nike Ardila. Pada saat tiba di rumahnya di Bandung, saya merasa sangat senang, sangat gembira karena saya bisa ketemu dengan ibunya, Ibu Nining Ningsirat. Ibu Nining saat itu sudah sangat sepuh, sangat tua, tetapi dia masih sangat mengingat detail-detail kejadian. Dia sangat mengingat detail-detail pada saat Nike kecil dan pada saat Nike tumbuh sebagai anak remaja yang begitu digandrungi dan memiliki banyak penggemar.
karena karya-karyanya begitu luar biasa. Kenapa rumah tempat Ibu Nike Ardila tinggal itu penting? Karena di situ ada Museum Nike Ardila. Saya ingin melihat koleksi museum itu yang katanya dibuat sesuai dengan tema kamar Nike Ardila. Dan kalian tahu, itu benaran ada. Saya kemudian diajak oleh ibunya, saya ikut memapa beliau dan kami akhirnya naik sampai di lantai 3. Rumah itu, museum itu ada di lantai 3. Pada saat masuk, saya disuguhin dengan beberapa lagu yang diputar dari sebuah tape recorder semacam mini kompo begitu. Dan itu adalah tape recorder punya Nike yang masih bagus sampai saat itu. Museum itu sangat kelihatan seperti kamar pribadi. Kenapa? Karena di situ ada kasur, bantal, spray yang ditata seperti aslinya. Di situ juga ada lemari koleksi pakaian, sepatu, plakat, piagam penghargaan, piala, dan berbagai achievement yang pernah diterima oleh Nike. Di situ juga ada banyak koleksi kaset, kacamata, topi, jam tangan, cincin, sepatu, dan semua barang-barang pribadi Nike dipajang di sana. Termasuk foto-foto beliau pada saat sedang berkarya. Di situ juga ada satu foto yang juga cukup mengesankan saya. Foto itu hampir sama dengan foto di makam, tetapi gaunnya berbeda. Gaunnya dia memakai warna merah terang, dan foto itu juga pun masih sangat bagus, masih sangat jernih. Kang Yudi kemudian bercerita bahwa foto itu adalah foto terakhir Nike yang diambil pada saat lebaran terakhirnya di tahun 95. Bersama dengan Kang Yudi, kami juga kemudian memperoleh banyak informasi tentang masa-masa Nike membangun karirnya dari sangat belia. Kalian juga tentu tahu bahwa popularitas Nike Ardila tidak bisa dipisahkan dari 3 nama besar. Yang pertama ada Denny Sabri, yang kedua ada Dedi Dores, dan yang ketiga ada Judi Kristianto. Denny Sabri yang pertama kali menemukan bakat Nike dan kemudian menyerahkannya kepada Dedi Dores, yang kemudian mengorbitkan dan menciptakan begitu banyak karya yang sampai sekarang masih kita dengar. Nike Ardila dan Dedi Dores adalah semacam pasangan pencipta dan penyanyi yang begitu sangat mengikat. Dan kemudian ada nama Pak Judi Kristianto, pemilik JK Record, yang kemudian membawa Nike Ardila dalam dapur rekaman dan kemudian merekam karyanya di JK Record. Popularitas Nike Ardila bukan hanya sekedar pada saat dia masih ada. Kalian tentu tahu bahwa Nike begitu populer bahkan setelah dia meninggal. Kenapa? Karena Nike pergi pada saat berusia 19 tahun. Hebatnya, dia melakukan begitu banyak karya luar biasa yang sampai sekarang masih kita nikmati hanya dalam tempo 7 tahun saja. Kenapa dia hebat? Karena hanya dalam waktu 7 tahun dia menghasilkan 11 album studio. 11 tambah 1 ya. 11 album studio, bayangkan. Artinya, bisa jadi dalam 1 tahun dia rilis 2 album. 11 album studio itu diantaranya hanya 1 nama, Seberkas Sinar, Bintang Kehidupan, Nyalakan Api, Matahariku, Biarkanlah Aku Mengalah, Biarkan Cintamu Berlalu, Duri Terlindung, Suara Hatiku, Sandiwara Cinta, dan ditutup dengan Mama Aku Ingin Pulang. Nike juga menghasilkan 8 karya album kompilasi dan juga menelurkan 28 single untuk soundtrack film. Sebanyak itu, teman-teman. Selain menjadi legenda dan menjadi ikon lady rocker Indonesia, Nike juga adalah bintang film. Dalam masa 7 tahun dia berkarya, dia menghasilkan 9 judul film dan membintangi 13 judul sinetron. Dan teman-teman tahu, dari begitu banyak rentetan karya itu, Nike hanya mengerjakannya dalam waktu 7 tahun dan menutupnya pada saat berusia 19 tahun saja. Itu legend. Hanya legenda saja yang bisa mengukir itu. Setelah selesai melakukan wawancara dan mengambil gambar, kami kemudian berpamitan dengan Kang Yudi dan Ibu dan beberapa keluarga yang tinggal di rumah itu, dan kemudian pulang ke Jakarta. Dan untuk mengenang momen 20 tahun kepergian Nike Ardila itu, saya diminta untuk menulis 6 halaman penuh di tabloid Jenny. Teman-teman tahu sepanjang apa menulis 6 halaman di tabloid? 1 halaman kita wajib menulis 12.000 sampai 15.000 karakter. Kalau 6 halaman kalikan saja ya sebanyak apa. Sialnya,
Proyeksi cover Niki Ardila sudah dibuat dan naskah saya sudah dipoles dengan begitu bagus oleh editor saya. Malam itu kemudian ada kabar yang mengejutkan, yang wow. Kalian tahu kabar apa? Marsyanda cerai dengan Ben Kasyafani. Proyeksi cover Niki Ardila kemudian dibatalkan. Diganti dengan perceraian Marsyanda. Berita Niki Ardila akhirnya dikurangin menjadi hanya 4 halaman karena harus berbagi 2 halaman dengan perceraian Marsyanda. Sebenarnya agak kecewa juga sih, kenapa sih Marsyanda, kenapa cerainya malam itu gitu loh. Karena sebagai wartawan cetak di saat itu, sebagai menjadi penulis cover itu sebuah penghargaan luar biasa, kepuasan yang luar biasa. Tapi khusus untuk Niki Ardila yang benar-benar sudah saya siapkan dengan begitu matang, kemudian harus mengalah karena ada yang lebih pecah, yang lebih meledak, yaitu perceraian Marsyanda dengan Ben Kasyafani. Akhirnya pada saat cetak, cover Niki Ardila dibuat di cover belakang. Jadi di cover depan ada Marsyanda dan cover belakangnya kemudian dipasang Niki Ardila. Tapi saya cukup puas dengan liputan itu, walaupun tidak di cover depan, tetapi saya menulisnya dengan begitu baik dan memperoleh informasi yang begitu banyak. Karena momen itu sangat berkesan dengan saya, maka saya kemudian membuat video ini untuk kalian. Semoga cerita ini bisa menginspirasi, bisa memberikan pengetahuan atau apapun yang kalian bisa dapat dari video ini. Semoga saja ada nilainya, dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Thank you.